Diri kali ini bukan ngadep cermin, jadi dia ngelihat ke si Lina gitu sambil gini melotot senyum, senyum sinis gitu, dan di sini ada darahnya gitu. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah pengalaman yang dialami sepasang suami istri, sebut saja namanya Lina dan Andri. Saat itu umur pernikahan mereka baru menginjak 6 bulan. Dan waktu itu mereka tinggal bersama orang tua Lina yang numpang ya, jadi Andri numpang di rumah mertua gitu. Dan karena Andri ngerasa nggak enak, dan akhirnya pun si Lina diajak ke Jakarta karena si Andri kerjanya di Jakarta ya. Dan akhirnya mereka pun tinggal di salah satu kontrakan di Jakarta. Pada saat itu mereka kebetulan dapat kontrakan yang satu rumah utuh gitu, bukan satu petak kontrakan tapi satu rumah gitu. Saat itu si Andri dapat kontrakan itu tuh dari tetangganya teman kerjanya yang waktu itu, karena rumah itu daripada kosong jadi dikontrakin gitu, dan yang punyanya ada di Jogja waktu itu. Dan akhirnya pun si Andri tinggal di situ. Di rumahnya lumayan bagus, cuman rumah zaman dulu gitu, bangunan lama gitu. Jadi rumahnya ada lantai atasnya, cuman lantai atas cuman ada satu kamar dan satu ruangan, dan ke belakangnya tempat jemuran gitu. Waktu malam ketiga mereka tinggal di sana, pada saat waktu itu mereka tuh habis nonton TV gitu di ruang TV. Jadi rumahnya kan ada ruang tamu, ruang tengah, ruang TV, ruang keluarga ya. Ada kamar 2, kamar 1, kamar 2. Jadi mereka cuma tinggalin satu kamar, dan satu kamar itu kosong gitu. Di sana cuma ada lemari sama ya barang-barang dus gitu yang isinya barang-barang yang nggak dipakai gitu. Dan sedangkan yang dari dapur tuh ada tangga buat naik ke lantai 2 itu. Dan di atas pun kosong, nggak ada barang apa-apa, paling jemuran gitu, kayak tempat jemuran yang dari aluminium gitu, yang bisa digeser sana sini. Jadi kalau misalnya jemuran masih basah tuh cuman diseret aja ke ruangan itu gitu. Dan ruangan kamar yang atas pun kosong gitu kan, nggak ada apa-apanya gitu. Nah, waktu itu selesai nonton TV, waktu itu sekitar jam setengah 10-an, mereka udah mulai ngantuk nonton TV, dan akhirnya mereka pun pergi ke kamar untuk tidur. Dan saat itu mereka pun istirahat tidur, dan waktu itu si Andri tuh kebangun gitu, pengen kencing gitu kan, sekitar jam setengah 12. Dan pas si Andri bangun dari tempat tidur menuju kamar mandi, jadi kan kamar yang satunya yang nggak kepake tuh dibiarin kebuka pintunya gitu. Jadi di sana ada lemari yang zaman dulu gitu, yang ada kaca depannya gitu, yang terbuat lemari kayu gitu kan, yang ada ukir-ukirannya gitu. Jadi pas si Andri mau ke kamar mandi kan, dari lurusan kamar dia ke kamar mandi ke dapur tuh lurus gitu kan. Ini
Jadi ini kamar dia, ini kamar yang kosong itu, jadi ke sini lurus ke dapur. Nah pas dia lewat tuh dia sekilas ngelihat ada yang berdiri gitu, ada yang berdiri depan kaca lemari itu. Dan setelah ngelewatin kamar itu, si Andri diam gitu. Dia ngerasa kayak ngelihat ada sosok gitu, kayak ada orang yang lagi ngaca gitu. Cuman si Andri balik lagi pelan-pelan, ditengok ke kamar itu nggak ada siapa-siapa. Dan akhirnya pun dia terus ke kamar mandi dan buang air kecil. Dan pas dia selesai dari kamar mandi, keluar kamar mandi, mau balik ke kamar, dia kayak ngelihat lagi gitu, kayak ngelihat ada yang naik dari tangga gitu. Dan pas dia udah lewat gitu, dia nengok gitu, nggak ada gitu. Dan saat itu si Andre mikir, mungkin perasaan gitu. Akhirnya dia pun balik ke kamar. Dan saat udah kembali ke kamar, pas dia mau tidur, si Andri udah mulai mau tidur lagi sekitar jam 12. Itu kayak ada yang nembang gitu, kayak ada tapi kayak lagu tembang Jawa gitu, kayak yang ya entah jadi apa yang ditembak, lagunya apa gitu, kalimatnya apa nggak jelas, cuma nadanya nada lagu Jawa, tembang Jawa dulu gitu. Sama si Andri tuh dia langsung dengerin ini suara dari mana gitu kan. Dia pun bangun dari tempat tidur dan buka pintu kamarnya, buka keluar pelan-pelan, dia mengendap-endap. Karena waktu itu posisinya kan ruang tengah itu ruang depan dimatiin lampunya, jadi cuma ruang tengah sama dapur doang yang nyala lampunya. Dia pelan-pelan jalan nengok ke depan, ke ruangan depan gitu, nggak ada siapa-siapa. Dan suara itu tuh semakin jelas gitu. Dia pelan, dia nengok ke kamar, nggak ada siapa-siapa juga. Hanya dia pun pelan gitu mengendap-endap ke arah dapur. Dan pas dia nengok ke arah tangga itu ada yang lagi jalan, seorang wanita yang bajunya baju coklat muda, rambutnya panjang gitu, jadi kelihatan dari depannya doang rambutnya sama badan gitu. Dia naik lagi jalan gitu, si Andri ngeliat gitu, kecok-kecok mata gitu kan. Jadi dia naik sambil nyanyi nah gitu. Dari situ dia pun lari lagi, balik lagi ke kamar gitu. Dia langsung jeblugin pintu gitu, banting pintu, langsung tidur ke kasur. Dan saat itu si Lina kebangun gitu. Ada apa mas gitu kan. Katanya akhirnya aku ngeliat tadi diceritain tadi ada yang nyanyi yang nembang Jawa gitu katanya. Terus aku tuh penasaran gitu, dilihat keluar dan pas di dapur tuh ngeliat ada perempuan naik ke tangga katanya gitu. Masa sih gitu, halusinasi kali kata Selina. Enggak, beneran. Kamu ya udah tidur. Hanya pun mereka tidur dan pas jam 2, sekitar jam 2 tuh si gantian Selina sekarang yang pengen ke kamar mandi gitu. Dan akhirnya jam 3 tuh dia bangun, ngeliat jam tuh jam 3. Dia keluar kamar mandi, keluar kamar. Dan kayak tadi kayak si Andri gitu, pas di papasan pas ngelewatin kamar yang itu, dia kayak ngeliat orang depan cermin gitu, kayak yang berdiri di depan cermin gitu. Dan dia pun nengok, nggak ada gitu. Akhirnya dia pun kamar mandi. Pas selesai dari kamar mandi, dia tuh keinget si Andri bilang ada yang naik ke tangga gitu. Dia ngeliatin ke tangga mulu. Dan ternyata nggak ada apa-apa. Hanya pun dia mulai merinding gitu kan, karena perasaannya udah takut gitu kan, namanya juga cewek. Dan akhirnya pun dia balik ke kamar. Pas mau balik ke kamar, pas ngelewatin pintu kamar yang sebelah, dia pas nengok
itu ada yang berdiri depan cermin, berdiri. Kali ini bukan ngadep cermin, jadi dia ngelihat ke Selina gitu, sambil gini melotot, senyum sinis gitu, dan di sini ada darahnya gitu, senyum sambil melotot tapi mulutnya senyum gitu kan. Dari situ Selina teriak gitu, gitu, kaget gitu. Dia pun lari ke kamar dan banting pintu, dan si Andri bangun. Kenapa? Itu di kamar ada sosok wanita gitu. Nah kan bener kan katanya. Terus gimana nih? Udah kita tidur aja gitu. Karena si Andri takut juga waktu itu. Tapi si Andri tuh penasaran juga. Ada rasa takut tapi ada rasa penasaran juga. Akhirnya pun dia memberanikan diri buat ngecek bener apa enggak gitu. Karena dia pun ada penasaran, ada takut gitu. Akhirnya pun dia pelan-pelan buka pintu, dan si Lina pun ngikutin dari belakang gitu, sambil megangin ini baju belakang. Jalan gitu pelan-pelan, nengok ke kamar, pelan-pelan nengok, itu nggak ada siapa-siapa. Dan pas mereka nengok ke lurus itu dia naik ke tangga gitu. Akhirnya pun naik ke tangga, dia pun pelan-pelan nyamperin si Andre dan dia naik ke lantai atas gitu. Dan dari situ mereka balik lagi ke kamar dan tidur. Dan pas mereka tidur, akhirnya udahlah kita tidur. Dan keesokan harinya kan waktu itu hari Sabtu, jadi kebenaran dia nggak kerja ya, libur. Pas paginya mereka tuh ngecek ke lantai atas, dan di atas tuh emang nggak ada apa-apa, cuma ada jemuran sama tempat jemuran itu. Dan mereka pun kompromi gitu, itu sebenarnya semalam itu apa gitu kan. Udahlah mungkin bukan apa-apa, mungkin udah yang di sini udah, yang penting dia nggak ganggu lah gitu kan. Ya udah, akhirnya pun mereka pun tapi mulai nggak nyaman gitu mereka dia di situ. Pas malam ke-4 ke-5 tuh kadang masih ada sekolah buat bayangan-bayangan gitu kan, tapi mereka udah tahan aja. Pas sekitar puncaknya tuh pas malam ke-8 mereka di situ. Jadi pas mereka habis maghrib tuh kan biasa kalau habis maghrib mereka tuh makan, habis sholat isya makan, terus sambil nonton TV gitu. Dan seperti biasa mereka setelah mulai ngantuk istirahat gitu. Waktu itu malam Jumat mereka pas tidur, dan mereka tuh kebangun karena terkaget gitu, ada yang nangis gitu, keras banget suara nangisnya. Dan mereka tuh kaget kebangun, dua-duanya bareng kebangun. Mereka tuh, ini siapa yang nangis gitu, nggak tahu katanya. Terus kan akhirnya mereka dengerin gitu ke pintu, ngedengerin, dan suara itu tuh kayak berasal dari atas itu, dari lantai atas. Dan akhirnya mereka pun memberanikan diri buat cari tahu suara apa gitu. Karena walaupun mereka udah di pikirannya udah itu suara hantu gitu, suara setan, tapi mereka karena rasa penasarannya, jadi mereka pun memberanikan diri keluar walaupun dibarengi rasa takut ya. Jadi pelan-pelan gitu nengok naik ke atas. Dan pas dia naik ke atas, mereka ngendap gitu pelan-pelan naik ke atas gitu berdua tuh. Jadi si Lina biasa megangin baju belakang gitu naik. Dan pas mereka naik, pas di pintu, pas mau nengok, dia lagi berdiri. Perempuan itu lagi berdiri. Jadi gini, kan posisi tangganya gini, ini jadi pas ke tangga ke sini, masuk ke sini ke ruangan gitu. Jadi di sini masih ada tembok, jadi gini kan. Pas naik, pas gini, pas nengok ke sini, dan sosok wanita itu pun nengok gini sambil dia gitu. Dan itu si Andre dan Selina tuh benar-benar kaget, yang mereka pun ikut dia gitu kan. Ada mereka pun lari turun dan keluar rumah. Waktu itu jam
12 setengah satuan lah gitu kan. Mereka berlari keluar, lari gitu kan, lari keluar nyari orang gitu kan. Akhirnya mereka pun melewati pos ronda. Waktu itu masih ada bapak-bapak. Jadi dari rumahnya sekitar 20 meter tuh ada pos ronda. Di sana suka ada bapak-bapak yang begadang gitu kan. Mereka ke sana dan bapak-bapak yang di pos Kamling itu kaget gitu, kirain ada apa-apa. Kenapa ada apa gitu, kirain kan ada maling ataupun ada begal gitu kan. Ada apa gitu kan, dicegat sama bapak-bapak itu dan bilang, enggak, katanya di rumah saya ada gini. Emang kamu tinggal di rumahnya mana? Di rumah yang itu, rumah yang lama ya, rumah zaman dulu ya. Iya lah, katanya. Emang kenapa mau-mauan tinggal di situ, katanya. Itu kan rumah udah lama kosong, katanya. Iya, saya di sana ngontrak, kata si Andri, ngontrak. Dan karena dia berpikir satu harganya murah dan satu rumah gitu gede kan, akhirnya dia pun mau di sana. Dan akhirnya kata si bapak itu bilang, nih katanya, kalau kita lagi patroli gitu, sis Kamling gitu, jaga muter-muter tuh, emang kalau misalnya lewat rumah situ tuh kayak ada yang ngetawain kadang gitu kan. Dan akhirnya pun saat itu kata si bapak itu, ya udah, terus gimana, mau balik ke rumah apa gimana? Wah enggak pak, saya takut gitu. Nah ya udah, kalian ke rumah saya aja. Dan kebetulan di rumah Bapak Budi namanya, di rumah Bapak Budi tuh gede rumahnya ya, dan di sana ada anak istrinya, dan istrinya pun mengizinkan buat tidur di situ malam itu. Dan setelah tidur di situ, keesokan harinya pun mereka nggak berani masuk ke sana, tapi minta dianterin ke Pak Budi gitu. Pak, anterin saya, mau ngambil barang-barang gitu kan. Dan kata Pak Budi, terus gimana ini, mau tetap tinggal di situ apa gimana? Enggak pak, saya takut, katanya. Akhirnya kan, ya udah, mendingan cari kontrakan lain aja, katanya. Udah, rumah itu mau rumah setan, katanya, jangan tinggal di situ. Dan akhirnya pun saat itu dia temenin Pak Budi dan temannya pun siang itu, pagi itu sekitar jam 8, jam 9 mereka pun beres-beres barang-barangnya semua dibawain, dikeluarin. Dan waktu itu dia langsung telepon ke yang punya rumah, dan kebetulan yang punya rumah kan di Jogja. Waktu itu pamit, Bu, ini saya maaf nggak mau nerusin gini-gini, tapi nggak bilang di situ ada hantu apa gimana. Dan akhirnya pun kata yang punya rumah, kenapa, kata, kamu ada yang diganggu ya gitu. Nah akhirnya pun si Budi, iya, katanya, ada sosok yang menakutkan gitu kan. Saya nggak betah gitu, nggak mau tinggal di situ lah. Nah, akhirnya pun kata yang punya rumah, ya udah, katanya, ya udah nggak usah bayar. Dan akhirnya mereka pun 8 hari tinggal di situ nggak bayar kan. Dan akhirnya mereka pun cari kontrakan yang baru, yang lebih aman lah gitu kan, walaupun satu petak. Dan katanya rumah itu pun sampai detik ini tuh dibiarin aja gitu, nggak ada yang nungguin, nggak ada yang menghuni gitu. Karena kabar-kabar yang sekarang juga yang punya rumah jarang pulang gitu. Jadi rumah itu dibiarin sampai sekarang, udah rumputnya udah tinggi-tinggi katanya. Mana rumahnya kan rumah zaman dulu, jadi sekarang makin angker aja gitu. Nah, itulah kisah pengalaman yang dialami Andri dan Lina waktu masa-masa mereka rumah tangga dulu, waktu zaman-zamannya ngontrak gitu.